彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这得不是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Bansheng. Kedua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur marah yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampak seolah-olah Douki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Sementara Doudi secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah. Kata Sheng yang sederhana mewakili puncak dari seluruh dunia ini. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli top di benua ini. Namun, bagian atas akhirnya tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, tingkat Bansheng ini juga merupakan keadaan yang dimimpikan oleh Tianzun yang ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai tingkat ini. Banyak ahli, yang awalnya melarikan diri, juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. The Falling Star Pavilion telah menghasilkan Bansheng. Berita yang tampaknya eksplosif ini kemungkinan akan menyapu seluruh Central Plain seperti badai. Reputasi dan kekuatan dari Falling Star Pavilion di masa depan kemungkinan akan melambung dalam cara yang menakutkan dalam waktu singkat. The Hall of Soul mungkin menakutkan, tetapi Falling Star Pavilion di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka ingin. Seorang ahli di kelas Bansheng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus memperlakukan dengan serius. Retak. Setelah Yao Lao mengatupkan tangannya, permukaan bola es yang mengandung energi mengerikan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Pecah. Ketika bola es pecah, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Meneguk. Tak terhitung banyaknya orang yang menelan ludah penuh air liur ketika mereka melihat keripik es yang perlahan tersebar dari langit. Banyak ahli saling bertukar pandang dengan yang lain. Mengerang. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau balau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Kedelapan Tianzun menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Ke-9 Tianzun menghirup nafas dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke 8 Tianzun dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju ke-8 Tianzun segera diperketat. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang nekat. Dia juga mengerti bahwa itu tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan untuk misi ini hari ini. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum samar ketika dia melihat situasi ini. Ledakan. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retak spasial itu segera runtuh. Dua panah merah darah menyala keluar dari garis retak setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat cepat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai 1000 kaki dari Yao Lao. Yao Lao melihat ke arah titik di mana Tianzun yang ke-9 dan ke-8 telah menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya menarik matanya.
Dia melirik para ahli yang jauh tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar dirajut sedikit ketika dia melihat kekacauan di alam bintang. Selama waktu itu Yao Lao sedang mengobrol dengan Xiao Yan, Feng Zunse juga memimpin yang lain untuk dengan cepat bergegas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari jarak yang sangat jauh dan berkata. Yao Lao tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, berikan instruksi untuk mengurus kekacauan. Sangat mungkin bahwa itu Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang lagi. Feng Zunse mengangguk. Dengan kehadiran elit Ban Sheng, kemungkinan Hall of Soul juga akan mengerti bahwa itu tidak ada gunanya bagi seorang ahli biasa untuk datang. Ketika datang ke ahli kelas Ban Sheng, kemungkinan bahwa itu bahkan Hall of Soul tidak bisa begitu saja mengirim mereka seperti yang diinginkan. Cukup sejumlah mata-mata dari berbagai faksi telah datang hari ini. Mungkin itu tidak akan lama sebelum berita bahwa itu kamu telah mencapai kelas Ban Sheng menyebar ke seluruh dataran tengah. Ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan kamu bersama dengan reputasi kamu sebagai alkemis top di benua itu, ada kemungkinan bahwa itu beberapa setan tua dengan beberapa pertemanan dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunse menyuarakan pikirannya. Yao Lao mengangguk sedikit. Landasan dari Falling Star Pavilion terlalu dangkal. Xiao Yan, yang duduk di atas platform batu di bagian atas menara batu perlahan menghembuskan nafas udara. Senyum baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyapanya. Old Feng lebih baik dari aku jika menyangkut masalah itu. Seperti kamu, aku tidak terlalu suka hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kerugian dari terakhir kali, aku harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari bagaimana aku tidak menyukainya. Yao Lao tersenyum mengatakan. Xiao Yan tersenyum. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya menggosok cincin hitam gelap. Setelah itu, dia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, Guru, karena kamu telah dihidupkan kembali, sudah waktunya benda ini kembali kepada pemiliknya. Yao Lao terkejut ketika dia melihat cincin hitam gelap yang melayang di depannya. Emosi yang merindukan terungkap di matanya. Jarinya mengusap cincin itu. Sesaat kemudian, dia berkata, semua hal yang telah dipelajari guru dalam hidup aku telah sepenuhnya tertinggal dalam lingkaran ini. Saat ini kamu mungkin sudah belajar sebagian besar darinya. Dari sudut pandang tertentu, kamu telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Mempertahankan hal-hal ini memang tidak lagi berguna bagi kamu. Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik dan tertawa, namun, ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kamu. Jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam gelap setelah kata-katanya terdengar. Sekelompok api putih lebat perlahan meringkuk dan bangkit. Akhirnya itu ditangguhkan di depan Yao Lao. Itu mengherankan, Bone Chilling Flame. Guru? Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini. Kamu berlatih mantra api. The Heavenly Flames bahkan lebih penting bagi kamu. Sekarang aku telah maju ke Ban Sheng, api penipisan tulang ini tidak lagi banyak gunanya bagi aku. Mata lembut Yao Lao memandang ke arah Xiao Yan saat dia berkata. Sosok yang cantik duduk di kursi dengan sikap agak tertahan di aula. Wanita itu mengenakan pakaian hijau pucat. Tubuhnya yang cantik dengan lekuk memikat tampak sangat mempesona saat dibungkus dengan pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata indahnya itu berulang kali menyapu di luar aula ketika dia mengambil cangkir teh. Berderak. Sementara dia duduk dengan gelisah, pintu yang tertutup rapat dari aula perlahan didorong terbuka. Segera, sosok muda yang akrab perlahan berjalan masuk. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda itu, yang mendorong pintu dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia sudah alami mendengar tentang hal-hal mengenai Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Tidak ada yang bisa berharap bahwa itu yang terakhir benar-benar akan mampu melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri di dalam Central Plains ini yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di kolam darah surgawi saat itu. Seperti yang diharapkan, wanita itu, yang dulunya orang paling mulia di Kekaisaran Jia Ma dan merupakan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya,
akhirnya memiliki sejumlah besar berat badan di hati Xiaoyan. Saat itu, dia adalah musuh dengan Mystic Cloud Sect. Menjadi kepala Mystic Cloud Secte, dia terjebak di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari. Setelah itu, Xiaoyan telah kembali dan menghancurkan sekte itu, yang telah merawatnya. Awalnya, dia harus membenci Xiaoyan. Pada akhirnya, ia memilih pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Setelah kematangannya saat ini, Xiaoyan, yang telah kehilangan semangatnya sejak saat itu, juga secara bertahap memahami beberapa rasa sakit yang dia rasakan. Ada sakit hati dan permintaan maaf yang samar-samar di dalam hatinya. Dia tidak pernah muncul selama tahun-tahun ini. Meskipun Xiaoyan mengerti bahwa itu dia, yang berada di dataran tengah, telah mendengar beberapa rumor tentang dirinya, dia tidak pernah datang untuk menemukannya. Wanita yang tampaknya kuat ini, yang memiliki hati yang lemah, tampaknya hanya mampu menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Aku telah bertindak sendiri dan datang, awalnya, guru tidak mengizinkan aku datang dan mencari kamu. Nalan Yanran tertawa pahit. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak terkejut tentang ini. Mengingat karakter Yun Yun, bahkan jika dia benar-benar berakhir menemui masalah yang dia tidak bisa selesaikan, sepertinya dia tidak akan datang dan mencarinya. Wanita ini keras kepala sampai titik itu membuat orang sakit hati. Aku harus sudah memberitahumu terakhir kali. Segera setelah guru dan aku tiba di dataran tengah, kami akhirnya bergabung dengan sekte bunga. Nalan Yanran perlahan menjelaskan. Sekte ini sedikit unik. Hanya menerima wanita. Selain itu, ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti fraksi lain. Jika seseorang mendeskripsikannya, itu hanya sekte pertapa. Xiaoyan sangat setuju dengan poin ini. Dibandingkan dengan sekte langit mendalam, yang merupakan salah satu dari dua sekte bunga memang menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Kami telah bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, ia mengambil posisi elder tamu. Guru dan aku tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak ada kecelakaan terjadi, seseorang seperti guru dan aku tidak akan membangkitkan banyak riak dalam sekop bunga. Setelah semua, dengan kekuatan kami hanya bisa dianggap rata-rata dalam sekte bunga. Setengah bulannya. Xiaoyan merajut alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Sepertinya akan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke Flower Sect. Dari kelihatannya, sepertinya dia agak terdesak waktu. Suara tua tiba-tiba menular ketika Xiaoyan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara dengan tersenyum ke arahnya. Guru? Xiaoyan terkejut ketika dia melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut untuk itu. Terlepas dari apa yang terjadi, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Nalan Yanran di samping menjadi terkendali ketika dia melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah sadar akan reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di dataran tengah. Itu wajar baginya untuk merasa sedikit gelisah di depan tembakan besar seperti itu. Tidak disangka bahwa itu bahkan wanita tua itu Huayu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiaoyan terkejut setelah mendengar Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa itu wanita tua yang bernama Huayu ini adalah nenek-nenek misterius yang dibicarakan Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan terkejut, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dari aku. Dia juga bisa dianggap orang yang sangat menarik dan hebat. Saat itu, aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu seharusnya sesuatu yang telah terjadi setelah insiden aku. Kemungkinan dia mengalami cedera yang sangat serius. Kalau tidak, akhir hidupnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao mengangguk. Segera, dia tersenyum berkata, namun, itu Yun Yun juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mempercayai siapapun dengan mudah.
Namun, Yun Yun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa itu dia adalah orang yang gigih dan diberkati. The Flower Sect memiliki banyak ahli. Pemimpin akting itu tidak perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan kamu saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih bermasalah untuk berurusan dengan rekan laki-lakinya Yao Hualian Jun. Namun, aku pikir kamu harus dapat menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan tablet giok putih krim terbang menuju Xiao Yan. Ini adalah tablet giok spasial yang aku buat. Jika kamu bertemu dengan situasi yang tidak dapat kamu tangani, kamu dapat menghancurkannya. Aku akan bergegas secepat yang aku bisa. Beberapa dari orang-orang tua dari Flower Sect memiliki aku bantuan dari saat itu. Setelah kamu mengatakan nama aku, sepertinya mereka tidak akan mempersulit kamu. Engah. Ketika kedua orang itu mengalihkan pandangan mereka, mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit gemetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan.